Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, perkenalkan nama saya Herlina Susanti, guru biologi dari SMA Negeri 10 Mando. Di sini saya akan melakukan aksi nyata pada pelatihan mandiri topik yang ketiga, yaitu perencanaan pembelajaran. Di sini akan disampaikan bagaimana cara merumuskan ATP dan TP. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Baiklah, sebelum kita membuat ATP, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu CP, TP, dan ATP. Karena istilah-istilah inilah nantinya yang akan sering kita gunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Mengajar. Baiklah, kita akan bahas dulu apa itu CP atau capaian pembelajaran. CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Untuk pendidikan dasar menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Pada tingkat SMA, kita menggunakan dua fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Yang berikutnya adalah arti elemen dalam CP. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama ataupun bisa berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing mata pelajaran. Selanjutnya ada TP, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini dia memiliki dua komponen. Yang pertama kompetensi dan yang kedua lingkup materi atau konten. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan lingkup materi atau konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan perlu dicapai oleh peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran. Hingga akhirnya pada penghujung fase, peserta didik dapat mencapai CP. Oleh karena itu, untuk CP dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada yang namanya ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan dari fase awal hingga akhir fase. Ada 3 kriteria dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. Yang kedua, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Dan yang ketiga, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Lalu, bagaimana cara kita merumuskan ATP dan TP ini? Baiklah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa prinsip dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Di sini dapat dilihat ada 7 prinsip. Yang pertama, adaptif dan fleksibel. Yang kedua, sederhana dan informatif. Yang ketiga, esensial dan kontekstual.
Yang keempat, berkesinambungan. 5, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. 6, merdeka belajar. Dan yang ketujuh, operasional dan aplikatif. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit 7 prinsip ini. Yang pertama tadi adalah sederhana dan inovatif. Nah, di sini kita dapat menggunakan istilah. Nah, penggunaan istilah khusus ini dapat kita sertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Nah, yang kedua, esensial dan kontekstual. Nah, di sini dapat memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga, berkesinambungan. Penyusunan dapat dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Berikut ada mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. 3 aspek kompetensi ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta dimensi pengetahuan. Selanjutnya adalah prinsip merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar, antara lain memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Dan yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang berikut operasional dan aplikatif, yaitu perumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Dan yang terakhir, adaptif dan fleksibel, yaitu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu yang relevansi antara mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah bagaimana kriteria alur tujuan pembelajaran. Tadi saya sempat menjelaskan ada 3 kriteria alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini dapat Bapak Ibu perlihat. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini pendidik diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori saja, melainkan dapat menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran, selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta konsep yang dipelajari, karakteristik peserta didik, serta konteks lingkungan pembelajaran. Di sini pendidik diberikan keleluasan dalam menggunakan rujukan teori untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, diantaranya ada taksonomi Bloom versi revisi Anderson. Yang kedua, 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Tiggy dan Wings. Dan yang terakhir, 6 level taksonomi dari Marzono. Lalu bagaimana strategi dalam menyusun tujuan pembelajaran dalam alur tujuan pembelajaran yang efektif? Nah, di sini pendidik harus melakukan analisis capaian pembelajaran untuk kemudian disusun menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran dari CP dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Teknik yang pertama, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Teknik kedua, merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan teknik ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP.
Lalu bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif? Nah, di sini kita sebagai pendidik yang merancang alur tujuan pembelajarannya sendiri. Tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematis, logis, awal hingga akhir fase. Dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, pendidik dapat mengacu pada berbagai cara yang diuraikan, antara lain pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak, yang kedua pengurutan dedukatif, yang ketiga pengurutan dari mudah ke lebih sulit, yang keempat pengurutan hierarki, yang kelima pengurutan prosedural, dan yang keenam scaffolding. Nah, di sini saya akan berikan contoh alur tujuan pembelajaran untuk mapel biologi pada fase E. Di sini dapat Bapak Ibu lihat. Nah, dimulai dari elemen sampai ke alurnya. Nah, pada alur tujuan pembelajaran ini nantinya kita akan mendapatkan alokasi waktu berapa per tahunnya, per semester, dan per minggunya. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.